Ya, bertemu lagi dengan channel Sri Wisnu bersama saya Sri Wisnu. Saat ini kita berada di belakang panggung dari panggung terbuka Ramayana di Candi Prambanan, dan kita akan membahas lagi, yaitu ini buku Laporan Seminar Sendra Tari Ramayana Nasional tahun 1970. Nah, hari ini saya akan membacakan tentang koreografi dan tari. Di dalam pertunjukan sendra tari epos Ramayana yang demikian panjang dan demikian banyak adegannya, maka segala rencana dari adegan-adegan dan tari-tarian beserta gendingnya dan tata sinarnya beserta pula waktu yang diizinkan untuk tiap-tiap adegan harus dicatat dan diletakkan secara lengkap dalam suatu rencana yang lazimnya dinamakan koreografi. Sebelum ada pergelaran sendra tari, pertunjukan tari-tarian tanpa dialog hanya mengisahkan adegan-adegan yang pendek dengan tema yang pendek, misalnya fragmen Mahabharata, Wireng di daerah Surakarta, Tari Kecak di Bali. Semua tadi mengisahkan kisah untuk cerita-cerita yang tidak merupakan epos yang panjang. Pada umumnya, pertunjukan-pertunjukan semacam itu, rangkaian adegan-adegan dan rangkaian tariannya cukup dikuasai dalam ingatan guru tari. Akan tetapi, pengisahan seluruh epos Ramayana hingga menjadi 6 lakon yang merupakan satu kesatuan hanya akan dapat dilakukan secara baik jika ada perencanaan dan pencatatan yang teliti. Maka tumbuhlah pada sendra tari Ramayana suatu kebutuhan akan adanya seorang ahli yang akan mencatat setiap adegan pada waktu-waktu tertentu dengan iringan gendingnya yang tertentu pula. Misalnya nih, pada adegan Sinto Obong dengan gending apa ini saya kurang tahu, pawoko ya, gending pawoko. Dari semula harus dapat dicatat bahwa misalnya pada gong ke-13 penari Sinto harus ada di tempat tertentu dengan gerakan tari yang tertentu pula. Pada waktu gong ke-13 tadi harus ada catatan pula di mana Trijodro harus berada dan gerakan tari apa yang ia lakukan. Demikian pula lain-lain pelaku seperti Laksmana, Romo Wijoyo, Wibisono, Sugriwo dan lain-lainnya pada gong yang ke-13 tadi dari semula sudah harus direncanakan di mana mereka masing-masing harus berada. Gerakan-gerakan tari apa mereka harus lakukan, sinar lampu apa yang harus disorotkan dan sebagainya. Tumbuhlah dalam sendra tari tadi suatu buku catatan yang di dalam kalangan sendra tari Ramayana sendiri lazim dinamakan buku pakem atau dray book, DRAAIBOEK, yang hemat saya tidak lain tidak bukan adalah suatu koreografi. Nah, sekarang kita akan melompat lagi. Mudah dimengerti bahwa untuk mencapai harmoni dan keindahan yang sesempurna-sempurnanya perlu diadakan pengolahan atau studi yang sematang-matangnya dalam masing-masing segi secara terpisah dan secara keseluruhan. Tari-tarian yang dipentaskan di dalam sendra tari Ramayana pada dasarnya menggunakan pola-pola tari klasik Jawa maupun gaya Yogyakarta atau gaya Surakarta. Meskipun dasar pola-polanya tetap klasik, akan tetapi banyak juga ciptaan-ciptaan dan gubahan-gubahan baru. Karena memang pola-pola misalnya untuk tari kijang, tari mino, tari api, tari kelinci dan lain-lainnya sebelumnya tidak ada pada tari-tarian Jawa.
Dalam lampiran prasarana ini kami uraikan secara terperinci ciptaan-ciptaan atau gubahan-gubahan tari-tarian baru yang tercatat pada Sendra Tari Ramayana dalam pertunjukan tahun 1961 sampai tahun 1964. Jadi ada pada lampiran kedua ini ya. Nah, tari Jawa klasik pada umumnya selalu bersifat tari abstrak yang dihaluskan atau gestilir, sehingga menjadi motif-motif yang indah. Yang saja maksudkan tari abstrak adalah bahwa gerak-gerak tari tadi tidak mengutarakan gerak-gerak kenyataan atau sewajarnya atau gerak-gerak realistik menurut kenyataannya. Akan tetapi sumber gerak-gerak tadi adalah perasaan. Kalau misalnya penari klasik Jawa ingin menggambarkan seorang pelaku sedang di dalam kesedihan, maka gerakan-gerakan tari yang ditarikan bukanlah gerakan mimik tangis dengan tangan mengeringkan air mata, akan tetapi perasaan sedih tadi di dalam tarian Jawa digambarkan dengan gerakan-gerakan menutupi jantung yang terletak di dada bagian kiri. Pada umumnya, perasaan sedih diutarakan dengan gerakan-gerakan abstrak, ialah dengan meletakkan sampur ini ya, ke atas pundak kiri. Motif tari Jawa seperti ukel karno, menjangan rangga, ulap-ulap, pucang kanginan, gajah-gajahan, dan sebagainya merupakan gerakan-gerakan yang berdasarkan atas perasaan dan hanya sedikit sekali merupakan gerak-gerak realisme. Dasar tari klasik ini sedapat mungkin dipegang teguh di dalam Sendra Tari Ramayana, juga di dalam ciptaan-ciptaan dan gubahan tari-tarian baru. Dalam menciptakan tari kijang, yang menjadi sumber ciptaan adalah perasaan kijang, yang dengan gerak-geraknya ingin memikat hati dan merajuk sinto. Maka dari itu tidak diadakan gerak-gerak yang menyerupai realisme gerakan kijang, misalnya dengan meloncat, merangkak. Akan tetapi gerakan yang diciptakan hanya gerak lincah di dalam iringan gending yang lincah pula, tetap pada dasar motif gerak-gerak klasik, tetapi yang dalam keseluruhannya bisa menimbulkan rasa menggoda dan memikat hati kepada sinto. Anehnya, meskipun gerakan-gerakan tadi sama sekali tidak menyerupai gerak kijang, namun sungguh-sungguh ciptaan tari kijang tadi dapat dikatakan berhasil dengan baik, karena pada umumnya para penonton bisa ikut merasakan perasaan sinto yang tertarik kepada kijang tadi, sehingga sinto berusaha untuk menangkapnya, bahkan serentak. Hal ini tidak berhasil. Sinto lalu menangis dan minta kepada Romo dan Lesmono agar kijang yang begitu jelita tadi ditangkap untuknya.